Mengapa para penganut teori konspirasi patut mencurigai hal tersebut? Karena Belanda merupakan penjajah yang telah mengeruk kekayaan Republik Indonesia. Yo geng, gua Arjun, selamat datang di Jun's Corner. Hari ini kita bakal membahas sebuah teori konspirasi tentang kisah kepahlawanan seorang yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Teori ini sempat menjadi perdebatan panjang sebab menyangkut nama besar seorang pahlawan. Siapa itu? Raden Ajeng Kartini. Sebelum kita membahas tentang teori konspirasi, sejenak kita akan melihat siapa sebenarnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak bangsawan yang bernama Raden Mas Sosrodiningrat dan ibunya yang bernama Mas Ajeng Ngasirah. Kartini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pada tahun 1885, Kartini bersekolah di Europeiske Lagere School atau ELS, atau setara dengan sekolah dasar saat ini. Anak pribumi Indonesia yang diizinkan bersekolah pada saat itu hanyalah orang tuanya yang merupakan pejabat negara. Namun Kartini sendiri tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya karena ditentang oleh sang ayah. Ia dituntut untuk menjadi seorang putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku. Kemudian ia banyak menghabiskan waktunya di rumah. Kartini yang selalu menghabiskan waktunya di rumah atas keinginan ayahnya, akhirnya mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk dibacanya di rumah. Kartini menjadi anak yang gemar membaca. Kartini juga tertarik dengan cara-cara berpikir wanita-wanita Belanda yang pada saat itu merupakan penjajah di Indonesia. Lalu timbullah keinginannya untuk memajukan wanita-wanita Indonesia. Bagi Kartini, wanita bukan hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu pengetahuan. Ia mulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan membaca dan juga menulis. Di tengah-tengah kesibukannya, ia tidak pernah berhenti untuk membaca dan juga menulis surat yang ditujukan kepada teman-temannya di Belanda. Ia sempat menulis surat yang ia tujukan kepada Mr. J.H. Abendanon dan memohon kepadanya agar diberikan beasiswa untuk dirinya ke negeri Belanda. Namun beasiswa itu sendiri tidak sempat ia manfaatkan karena Kartini keburu dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Akhirnya Raden Ajeng Kartini menikah dengan seorang pria bernama Raden Adipati Djoyodiningrat. Setelah menikah, Raden Ajeng Kartini ikut bersama suaminya menetap di daerah Rembang. Kartini melahirkan seorang anak yang ia beri nama Susalit Djoyodiningrat pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari setelah melahirkan, Raden Ajeng Kartini meninggal dunia.
tepatnya pada tanggal 17 September 1904, tepat ia pada saat berusia 25 tahun. Kemudian Kartini dimakamkan di daerah Bulu di Kota Rembang. Kemudian Yayasan Kartini mendirikan beberapa sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912. Sekolah tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan semua surat-surat yang pernah dikirim oleh Raden Ajeng Kartini dan dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Door Duisternis Tot Licht, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini. Jauh sebelum surat tersebut diterbitkan, Wage Rudolf Supratman telah menciptakan sebuah lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1929 atau sekitar 21 tahun setelah Raden Ajeng Kartini meninggal dunia. Itu merupakan kisah kepahlawanan Kartini yang diajarkan kepada kita dari mulai sekolah dasar. Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa teori konspirasi yang mencoba membantah tentang kepahlawanan Raden Ajeng Kartini. Lalu mengapa para penganut teori konspirasi begitu ngotot membantah dengan kisah kepahlawanan Raden Ajeng Kartini? Menurut para penganut teori konspirasi, nama Kartini sebenarnya begitu meledak dan booming setelah 14 tahun kematiannya. Hal tersebut disebabkan karena terbitnya sebuah buku yang dikarang oleh orang Belanda dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan menurut mereka inilah yang patut digarisbawahi. Penerbitnya adalah Belanda, sang penjajah negeri ini. Menurut para penganut teori konspirasi, sangat menarik jika dicermati apakah maksud gerangan Belanda di balik semua ini. Mengapa para penganut teori konspirasi patut mencurigai hal tersebut? Karena Belanda merupakan penjajah yang telah mengeruk kekayaan Republik Indonesia selama 3,5 abad. Tidak mungkin negara yang tabiatnya merupakan seorang penjajah melakukan hal tersebut tanpa ada tujuan yang besar di balik semua itu. Menurut mereka juga, Belanda boleh saja tidak lagi menjajah Indonesia. Namun para penganut teori konspirasi berpikir mustahil bagi penjajah melepaskan Indonesia secara cuma-cuma, karena Indonesialah yang telah menghidupi negeri kincir angin tersebut selama 350 tahun. Menurut para penganut teori konspirasi, pengkultusan Kartini adalah salah satu peninggalan terbaik yang dihasilkan dari penanaman benih sejarah oleh Belanda melalui buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Menurut para penganut teori konspirasi, melalui buku tersebut Belanda ingin mendoktrin otak-otak generasi Indonesia, terutama para wanitanya, agar mempelajari sosok Kartini dan meniru serta melanjutkan ide-ide Kartini oleh Belanda melalui buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Menurut para penganut teori konspirasi, mengapa hanya Kartini saja tokoh wanita yang di blow up sedemikian rupa? Bukankah di negeri ini
dahulu banyak para tokoh-tokoh wanita yang juga tak kalah dengan Kartini, dan bahkan jauh lebih hebat dan jauh lebih besar jasanya terhadap negeri ini. Jika Kartini hanya berkutat kepada ide-ide saja dan hanya berkutat kepada surat-surat yang ditulis kepada none-none Belanda, menurut para ahli teori konspirasi, Dewi Sartika jauh lebih hebat, yang tidak hanya sekedar berwacana tentang pendidikan kaum wanita, namun juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Keutamaan Istri, yang berdiri di berbagai tempat di Bandung maupun luar Bandung. Kemudian juga ada tokoh wanita yang bernama Rohana Kudus yang menyebarkan ide-idenya langsung melalui koran yang diterbitkannya sendiri, mulai dari Sunting Melayu di Koto Gadang, kemudian ada koran Wanita Bergerak diterbitkan di Padang, dan juga mendirikan sebuah radio di Padang, hingga menerbitkan surat kabar bernama Cahaya Sumatera di Medan. Apalagi dengan Cut Nyak Dien yang merupakan sosok pejuang wanita yang sangat tangguh melawan Belanda dan membuat Belanda merasa sangat terancam dengan pengaruh Cut Nyak Dien di tengah-tengah masyarakat Aceh. Bahkan beliau berjuang mengangkat senjata bahu-membahu hingga akhir hayatnya bersama sang suami Teku Umar. Para penganut teori konspirasi membandingkan tiga tokoh tersebut dengan Kartini. Ketiga tokoh tersebut sungguh jauh lebih hebat dibandingkan dengan sosok Kartini. Lalu mengapa hanya Kartini saja, sosok wanita yang hingga kini dikultuskan sebagai tokoh inspirator bagi para kaum Hawa di negeri ini? Menurut para ahli teori konspirasi, hal ini tak lain adalah merupakan sisa-sisa proyek Belanda yang ingin meracuni otak anak-anak Indonesia melalui pembelokan sejarah yang dibentuknya. Menurut para penganut teori konspirasi, Kartini namanya mulai melejit sejak diterbitkannya buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang digarap oleh orang Belanda. Kartini lebih disukai oleh Belanda karena tidak membahayakan kepentingan Belanda, karena tidak ada gerakan sama sekali dari Kartini yang memberi pengaruh luas kepada masyarakat Indonesia. Menurut para penganut teori konspirasi, Kartini merupakan anak priai alias anak bangsawan yang pergaulannya sangat terbatas, hingga tak mungkin baginya bergaul dengan rakyat jelata, karena kala itu masih berlaku sistem kasta sosial. Kemudian juga seorang penulis buku bernama Harsha W. Bahtiar membuat satu artikel yang berjudul Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita, yang terangkum dalam sebuah buku berjudul Satu Abad Kartini. Beliau melakukan penggugatan atas penokohan Kartini. Harsha W. Bahtiar menilai bahwa selama ini kita mengambil alih Kartini sebagai lambang emansipasi wanita di Indonesia, sebenarnya lebih kepada bentukan orang-orang Belanda. Jika tokoh-tokoh wanita lain seperti Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan Cut Nyak Dien, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh wanita lainnya yang jauh lebih hebat dari Kartini, tidak diangkat sejarahnya seperti yang dilakukan oleh Belanda kepada Kartini. Menurut para teori konspirasi, hal itu adalah wajar dan sangat beralasan. Menurut para penganut teori konspirasi, jika hingga hari ini Kartini masih dikultuskan sedemikian rupa, itu adalah hasil rekayasa manis dari pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan sejarah bangsa ini. Belanda dan pihak-pihak yang berkepentingan mencengkram Indonesia
agar generasi Indonesia, terutama wanitanya, supaya menjadi seperti Kartini yang jinak pada negara Barat dan Eropa dan paham keagamaannya pluralis alias tidak fanatik. Nah, itu tadi teori konspirasi mengenai kepahlawanan Raden Ajeng Kartini. Penilaian di tangan Anda.